Iya. Politik equal kotor, Iya. politik equal korupsi. Gimana tuh Sis Grace bisa memberikan inspirasi? Sebenarnya nggak begitu atau memang ada begitunya juga? Gimana itu? Wow, susah banget ya pertanyaannya. Kalau sekarang ya memang kondisinya begitu sih, Oke. gitu. Dan makanya eh kami juga nggak punya rumus resep mujarab sih, Bro Iya, Jimmy. iya. Bagaimana kita bisa mengubah situasi, tapi paling nggak ternyata kan yang korupsi itu begitu hebat, tapi ada titik lemahnya. Jadi kalau Sis Grace masuk di dalam Kementerian Perempuan dan Hak Asasi Anak, apa yang akan diperbuat? Pertama, gedein dulu anggarannya. Gitu, karena sekarang anggarannya cuma 200 miliar setahun. Seriously? Seriously, terkecil dari semua kementerian. Wah. Iya. Iya, iya. Bicara politik, apakah itu jalan kotor atau jalan suci? Semuanya punya pandangan yang berbeda-beda, apalagi politik, wanita, milenial, kaum marginal, quote unquote ya. Nah, saya akan membahas secara tuntas supaya kita semua bisa mengerti sebenarnya politik itu apa sih. Saya Jimmy Untoro dalam Satu Cerita untuk Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang politik tanpa membedakan apapun juga. Bersama saya Grace Natali, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia. Nah kalau kita bicara dengan Sis Grace sudah pasti semua nggak asing lagi lah. Grace Natali dan dunia perempuan politik. Gimana tuh sandang sebagai politician atau woman politician bagi Grace Natali sendiri? Kalau buat saya sih rasanya biasa aja sih. Biasa aja ya? Bro Jimmy, cuman ternyata kan memang hari ini perempuan di politik tuh masih sangat sedikit ya. Apalagi yang cukup vokal juga lebih sedikit lagi gitu kan. Jadi mungkin buat orang-orang kayaknya nakutin mungkin. Gitu, tapi buat aku sih ya biasa aja. Kebetulan memang dari dulu kerjanya dari begitu lulus kuliah udah jadi wartawan. Jadi dunia yang sebenarnya tanpa sengaja dan tanpa saya rencanakan udah jadi deket dengan kehidupan sehari-hari saya. Jadi saya rasanya ya biasa aja. Cuman orang-orang kalau suka nanya gimana sih, nggak takut apa gitu. Jadi sepertinya mengerikan sekali. Iya, kalau saya ngelihat ya Sis Grace dari pengamatannya dari jauh nih, dari seorang wartawan, seorang anchor news, and then getting to know you closer, tiba-tiba bom PSI dengan gerakan politik, tapi politiknya quite fenomena yang berbeda. Khusus fokus generasi muda, why young generation? Ya kalau kita lihat kalau di dunia bisnis kan ada banyak breakthrough ketika banyak startup dinahkodai oleh anak-anak muda, mereka bisa tuh nyalip prestasi atau omset atau value yang diraih oleh generasi sebelumnya yang mungkin udah ngejalanin itu selama puluhan tahun. Mereka bisa menciptakan lahan-lahan pekerjaan baru atau industri baru yang tidak ada sebelumnya. Nah yang bisa mikirin itu kan hanya anak-anak muda yang masih punya imajinasi yang luas, mungkin karena ketidakpuasan mereka juga akan efektifan organisasi yang lama gitu. Jadi yang kita pengen kan juga ada breakthrough di politik, karena politik kita tuh udah terlalu template gitu kan. Templatenya kalau masuk politik tuh harus punya duit, harus punya koneksi. Jadi ini aja kalau nggak ada udah memblokir akses untuk orang-orang yang mungkin punya banyak gagasan bagus, tapi udah mentok di duit dan udah mentok di koneksi. Gitu. Jadi makanya kita melihat ini ada potensi yang besar yang perlu di-unleash. Oleh karenanya kita mau fokus ke anak-anak muda sebagai motor utamanya. Yang senior-senior juga banyak sih bergabung. Kita juga buka kesempatannya dan barulah kita ngerasa bahwa kita bisa ciptain kultur organisasi yang beda dibandingin partai-partai lain. Kalau di partai lain misalnya untuk menyanggah ketum itu hampir tidak mungkin. Kalau di PSI biasa. Gitu. Jadi kita membuka ruang yang lebar untuk eksperimentasi politik. Kita nggak sungkan, nggak segan untuk
majuin tokoh-tokoh muda sekalipun mereka nobody, nggak punya pengalaman, nggak punya duit, nggak punya koneksi. Gitu. Dan menurut saya hasilnya oke. Itu kita di DKI yang jadi anggota legislatif itu anak-anak muda yang sama sekali nggak punya background politik, tapi ternyata punya keberanian yang luar biasa untuk mengungkap anggaran-anggaran yang aneh. Mungkin kalau praktik as usual terlalu banyak pertimbangan, nggak berani-berani akhirnya. Iya. Jadi kalau kita ngelihat ya satu fenomena khususnya untuk generasi muda atau wanita, ya ngapain sih kamu politik? Politik equal kotor, politik equal korupsi. Gimana tuh Sis Grace bisa memberikan inspirasi? Sebenarnya nggak begitu atau memang ada begitunya juga? Gimana itu? Wow. Susah banget nih pertanyaannya. Kalau sekarang ya memang kondisinya begitu sih. Oke. Gitu, dan makanya kami juga nggak punya rumus resep mujarab sih Bro Jimmy. Bagaimana kita bisa mengubah situasi, tapi paling nggak ternyata kan yang korupsi itu begitu hebat, tapi ada titik lemahnya. Titik lemahnya adalah korupsi itu membutuhkan kerjasama semua pihak. Kalau ada pihak yang nggak mau kerjasama, susah dia. Gitu kan. Nah jadi ternyata kita tidak butuh jadi memegang kursi mayoritas untuk bisa menggagalkan anggaran aneh-aneh. Apalagi sekarang ada medsos. Gitu. Kita bisa ngomong di media sosial, terus kemudian akhirnya anggaran janggalnya bisa gugur. Terus yang tadinya ikut-ikutan nggak mau ngomong, akhirnya karena FOMO udah kebuka di medsos, dia ikut-ikutan juga gitu kan. Jadi ternyata ada loophole yang kita bisa pakai gitu kan. Tapi kuncinya memang perlu keberanian, kita harus siapkan environment yang saling mendukung karena di luar itu udah kotor, jangan sampai di dalam juga orang punya concern yang sama gitu kan. Terus kerjasama sama netizen sekarang kan dengan outsourcing keluar, kalau orang tahu apa yang sebenarnya terjadi, mereka mau ikutan juga. Gitu. Jadi kalau kita ngelihat memang tantangannya cukup real lah ya. Tentang politik itu kotor, tentang korupsi, all of the kompetisi yang tidak sehat. Nah kalau tiba-tiba Sis Grace masuk BAM, and then gerbongnya PSI, kita barusan selesai kemarin pemilu yang cukup menegangkan tapi cukup gemoy juga lah ya, santai tergantung Anda berada di mana itu ya. Tegang tapi gemoy gitu ya. Kita ngelihat bagaimana sih kita bisa memberikan warna atau apa sih warna yang ingin diberikan oleh Sis Grace lewat PSI atau your own personal? Masih sama dengan yang sebelumnya, kita punya DNA anti korupsi, anti intoleransi. Di pemilu yang kali ini kan udah nggak ada incumbent ya, semuanya akan baru. Dan kali ini kita punya wapres yang paling muda, ya kan? Yang kita harapin bisa jadi lokomotif nih, membuka imajinasi anak-anak muda se-Indonesia bahwa bisa loh anak muda jadi pemimpin nasional, gitu kan. Dan harapan kita jadi, ini kan menarik ya, ada tokoh yang udah senior banget dan ada tokoh yang masih muda. Dan tokoh seniornya Pak Prabowo dalam hal ini udah berkali-kali bilang bahwa saya ini cuma pengen jadi jembatan. Jembatan supaya anak-anak muda bisa ambil tongkat estafetnya. Injak-injak aja saya karena saya mau jadi jembatan. Beliau kan berkali-kali ngomong begitu gitu. Jadi saya pikir akan exciting nih kali ini nih Bro Jimmy. Kita akan melihat dan kita expect untuk melihat akan ada keberlanjutan program yang udah bagus. Kita sekarang udah diapresiasi bagus oleh dunia internasional thanks to Pak Jokowi. Dan kita udah hampir sampai di puncak bonus demografi. Dan rentang waktunya emang sedikit nih gitu. Jadi memang mau nggak mau, suka nggak suka, harus anak muda yang ambil peran, kalau nggak we're going to miss it gitu kan. Jadi moga-moga dengan adanya tokoh yang senior menjadi jembatan, kemudian ada wapres muda yang kita harapkan betul-betul bisa menyuarakan kepentingannya anak-anak muda, dan tentunya butuh legislatif yang satu ritme juga gitu, karena kan kita trias politika ya, eksekutif, legislatif, yudikatif gitu. Kalau eksekutifnya udah semangatnya muda tapi di legislatifnya enggak, nanti timpang gitu kan. Jadi kita harapkan kita bisa
bisa melakukan peran kita di legislatif dengan semangat yang anti korupsi, intoleransi, dan ada kecepatan, kreativitas khasnya anak muda karena udah punya wapres yang muda juga. Jadi harus biar balance karena kalau nggak gitu nggak bisa, cuman eksekutifnya doang yang muda, yang mau eksperimen, mau cepet, tapi legislatifnya lambat. Iya. Ini cukup menarik sih ya. Teman-teman mungkin yang sudah selesai dengan pemilu kita bisa ngobrol bebas nih ya. Nah justru kalau kita ngelihat ya, Indonesia up to 60% akan diisi oleh teman-teman milenial, Gen Z, semuanya ya. Betul. Lalu kalau seandainya ini Siskis ke satu kertas kosong, tolong gambar Indonesia seperti apa sih in the next 5 years, in the next sampai 2045, Indonesia Emas itu kan digembar-gemborkan, tapi orang nggak tahu Indonesia Emas apa, Mas Jono, Mas apa sih itu ya kan. So many terminology Indonesia Emas, apa sih artinya? So lepas daripada PSI, lepas daripada era pemilu udah selesai itu, ini ada satu blank sheet of Indonesia, tulisannya Indonesia Emas. Apa sih yang akan digambar oleh seorang Grace Natali? Yang saya bayangkan ya, kita tuh bisa mencapai Indonesia yang kita bisa punya pekerjaan, kita bisa punya pendidikan yang jauh daripada yang ditawarkan hari ini. Hari ini kan kita banyak anak-anak Indonesia mungkin yang kalau keluar negeri itu langsung wow, kita bisa ambil kuliah apa aja ya. Kita bisa jadi apa aja ya, dan bisa ada yang nampung kalau kita bekerja. Kalau kita hari ini, Bro Jimmy, kalau kita ngambil kerjaan yang aneh-aneh di Indonesia, bukan kerjaan yang aneh, jurusan yang agak aneh-aneh kan takut nggak dapet kerja, gitu kan. Kalau di luar mau seaneh apapun pasti ada yang nampung, gitu kan. Ya, karena industrinya udah pada matang semua, gitu kan. Jadi kita nih dipaksa anak-anak muda untuk hidup tidak sesuai dengan impian dan kebisaan kita, talenta kita, karena industrinya masih terbatas, gitu kan. Jadi kita harus menjalani hidup mungkin yang nggak sesuai dengan passion kita. Jadi pengennya sih kalau Indonesia Emas itu industrinya kita udah berkembang banyak. Sebenarnya itu sih kalau kita mau bicara hilirisasi. Hilirisasi itu kan yang mungkin terkesan jauh, tapi maksudnya kalau itu bisa dilakukan akan ada banyak industri-industri baru yang nggak ada saat ini yang bisa tumbuh, sehingga akan ada banyak pekerjaan baru yang sekarang nggak ada, dan karena orang-orang nanti kehidupannya akan naik, taraf hidupnya akan punya kemewahan untuk menjadi atau membeli barang-barang dan jasa yang hari ini nggak ada. Jadi orang-orang yang tadinya pekerjaan yang nggak ada hari ini nanti akan ada gitu. Jadi kita akan punya lebih banyak kanal untuk mengekspresikan diri sesuai dengan kebisaan kita, kesukaan kita, talenta kita, dan gak usah takut nanti nggak ada yang pakai jasa gue, karena terlalu aneh gitu mungkin. Gitu. Jadi yang saya bayangkan mungkin dalam imajinasi saya yang seperti itu kira-kira. Wow, jadi kan memang tadi saya katakan memang bener lah. Selalu kita kasih kesempatan untuk all the young children atau anak-anak kita. Tapi kan Siskis sendiri kan kampanye kemana-mana. Ayo anak muda terlibat dalam politik. Politik betul. Itu apa? Bayangannya kan pasti ada sebuah peta, sebuah impian itu. Sehingga all the young people bisa mungkin terjun dalam dunia politik. Apalagi saat ini sebentar lagi wapres kita kalau Tuhan izinkan sebagai generasi yang milenial muda yang memang memberi kesempatan. 2045 very close, 60% young generation. Lalu anak-anak muda, apa sih mungkin tadi Siskis katakan anak saya kasih bebasan, memang itu seorang ibu yang bijaksana. Tapi kan pasti yuk kamu ikut politik aja deh kayak mama. Orang tua kan begitu kan? Iya. Kalau saya kan mereka kan lihat mamanya kampanye, lihat mamanya kadang-kadang ada di televisi. Dan sebagai mereka, saya mulai perkenalkan dengan politik sih dari awal. Dan saya kepengen yang pengen saya tumbuhkan adalah dia harus paham politik, karena kalau dulu saya sih nggak ngerti politik sama sekali. Dan saya pengen mereka apapun yang mereka kerjakan itu harus ada kontribusinya buat bangsa dan negara. Jadi orang yang tahu kita tuh berakar di mana gitu kan. Soal apakah mereka akan berjuang di politik atau enggak, ya biarlah mereka nentuin. Tapi betul banget bahwa kita hari ini butuh sebanyak-banyaknya anak muda untuk
peduli ya, at least itu peduli, ngerti dan mau terlibat dalam proses politik. Kan politik itu banyak ya, nggak mesti juga sih jadi caleg, tapi kalau bisa orang itu punya pengalaman di legislatif, saya pikir bagus. Karena mau jadi apapun, kalau ngerti how the country works dan siapa yang berada di dalamnya, itu akan pasti sangat memudahkan kita jadi ngerti gitu kan. Dan kita nggak jadi korban politik aja. Gitu kan. Mau bisnis apapun saya pikir harus tahu nih kebijakan pemimpin yang sekarang ini mau ke arah mana. Jadi kita bisa melihat opportunity apa yang akan kebuka gitu kan. Dan sebagainya. Jadi kalau saya mungkin ngarahinnya kalau ke anak-anak harus ngerti. Tapi apakah mau jadi benar-benar jadi di front runner sebagai politik praktis, itu terserah mereka karena nggak semua orang panggilannya kayak gitu kan. Kalau udah kita arahin dan mereka melihat kerjaan kita bermanfaat, ya pasti otomatis dia akan ada rasa kepengennya lah gitu kan. Itu mungkin sebabnya Pak Jokowi hari ini, Mas Gibran mungkin pasti kan karena ngeliat bapaknya sehari-hari ngurusin orang, bagaimana orang terbantu dan sebagainya. Makanya memang harus balik lagi ke callingnya sih. Ke apakah ada panggilan gitu kan. Aku pun nggak pernah punya bayangan, nggak pernah merasa terpanggil sampai 10 tahun yang lalu. Gitu kan, ketika saya udah jadi presenter di televisi. Jadi 10 tahun yang lalu kalau back, tadi sudah cerita journey 10 tahun yang lalu sampai sekarang ini, bahkan sekarang ada tagline di mana-mana. Berarti bener dong PSI partainya Jokowi. Iya. Gitu ya. Iya. Ya banyak dari kami yang masuk tertarik politik itu gara-gara Pak Jokowi. Dan kita jadikan beliau sekarang benchmark kalau ada anak-anak PSI someday menjadi kepala daerah, jadi pemimpin eksekutif, ya standarnya kayak Pak Jokowi lah gitu. Gitu, jadi pemimpin yang melayani, gaya hidupnya nggak berubah gitu kan. Dan hasil kerjanya nyata dan betul-betul ini sih yang susah mungkin ya. Beliau kan orangnya kerja mulu ya. Kalau anak-anak muda mungkin itu, anak-anak muda kan dikit-dikit mesti healing. Pak Jokowi malam tahun baru aja keliling. Iya. Gitu, jadi dalam perjalanan ini sih saya bersyukur banget kita hari ini bisa ngelihat lebih banyak lagi anak muda. Kita lihat dari pemilu yang lalu sama pemilu sekarang, kita bisa lebih banyak lagi nganterin anak-anak muda masuk jadi ikut pileg. Gitu ya. Mungkin banyak sekarang kita lihat anggota legislatif PSI itu muda-muda. Yang terpilih barusannya juga banyak sekali anak-anak muda. Jadi ada progres nih gitu kan. Ya memang harus dimulai dari langkah-langkah baby step dulu. Harapannya nanti akan lebih banyak lagi anak-anak muda berbagai latar belakang dan bisa buat perubahan. Anak muda kadang-kadang ngelihatnya kan harus sama-sama anak muda juga. Dia ngelihat anak muda ada di situ baru dia ada kebayangan. Saya kemarin juga ketemu ada caleg-caleg muda yang lulusan luar negeri bahkan. Terus mau jadi caleg, modalnya juga ala kadarnya gitu kan. Karena mereka terinspirasi oleh yang mereka lihat sebelumnya. Jadi ada semacam rantai inspirasi. Biarlah yang generasi yang sekarang, anak-anak muda yang sekarang bisa inspiring yang tadi tuh 60% Gen Z dan milenial. Kalau mereka nggak pernah lihat contohnya, nggak akan jalan. Jadi memang harus ada yang kejebur dulu, ngasih contoh dulu, and then baru anak-anak ini bisa ngelihat, oh bisa kayak gitu ya. Dan semoga itu akan jadi efek yang berantai terus ya. Jadi kalau Siskris masuk di dalam Kementerian Perempuan dan Hak Asasi Anak, apa yang akan diperbuat? Pertama, gedein dulu anggarannya. Gitu, karena sekarang anggarannya cuma 200 miliar setahun. Seriously? Terkecil dari semua kementerian. Wah. Iya. Jangan-jangan itu lebih dari separuhnya udah kepake buat gaji. Pengeluaran rutin. Padahal ketua legislatifnya perempuan. Ya kan? Ketua partai terbesar waktu at least untuk beberapa periode ini perempuan. What is missing? Pemenang pemilu perempuan. Sekarang ketua DPR ke perempuan juga. Tapi mungkin isinya masih banyak laki-laki kali ya. Jadi outvoted gitu ya. Mungkin. Jadi laki adalah masalah terbesar. Mungkin harus berimbangkan jumlahnya 50-50 nih di populasi kita. Tapi perwakilannya
nggak imbang gitu. Jadi that's why mungkin kebijakannya masih sangat male dominated. Dan perempuannya juga mindsetnya belum pro perempuan, jangan-jangan. Kelihatan kalau ada peristiwa pelecehan pada perempuan, bahkan perempuan sekalipun bisa berkomentar, ya itu korbannya waktu terjadi pakai bajunya apa, gitu kan. Jadi mindsetnya pun tidak berpihak pada perempuan, gitu. Mungkin seksi kali, nyalahinnya baju, gitu kan. Mungkin ada di tempat yang salah kali atau dan sebagainya, akhirnya nyalahinnya korban. Gitu. Masih ada kecenderungan seperti itu. Sekalipun yang komentar perempuan juga. Sorry, ini nyipang dikit, walaupun masih ada hubungannya. Teman-teman, politik gak sekedar masalah mengejar kekuasaan dan sebagainya. Tadi dikatakan kalau menjadi politician salah satu yang positif bisa berbagi, menolong banyak orang. Sampah jadi emas, ini kan terakhir dikenal sekali nyantel bener dengan Grace Natali, sampah jadi emas 1,7 juta ton itu ya. Gimana sih itu ceritanya? Jadi ceritanya ini kan memang saya concern dengan soal plastik nih, kita emak-emak ini kan gila, tiap hari kita kalau belanja kita produksi sampah di rumah tangga tuh banyak banget gitu kan. Dan dari ngobrolan emak-emak sekolahan gitu ya, emak-emak aktivitas yang bareng, gimana kalau kita tuh sebenarnya kepengen loh memilah sampah kita, tapi buangnya kemana gitu sih, sebenarnya lebih dari ke situ sih gitu. Jadi kalau bisa dijemput sih mau loh kita gitu kan. Nah makanya dari situ kemudian kan masuk masa kampanye juga, kenapa nggak dilakuin dua-duanya aja bareng gitu kan. Jadi kita bisa bikin kampanye yang meaningful, sekaligus sosialisasi program kita, sekaligus sosialisasi soal ini tuh orang banyak yang nggak tahu aja bahwa sampah-sampah kita tuh masih punya nilai gitu kan. Jadi sampah-sampah kayak botol minuman kita itu kalau kita kumpulin, kalau kita at least kalau nggak nitip ke tempat yang benar, itu nanti akan ada pabrik yang menampung dan diolah nanti jadi bahan untuk polyester. Jadi masih bisa jadi baju itu nanti dan jadi selimut, jadi kaos kaki yang bahannya halus banget, gitu. Kan jadi memperpanjang gitu kan. Terus kebetulan waktu saya sebelum periode kampanye ini saya habis nuntasin master saya, gitu kan. Jadi waktu di sekolah itu memang salah satu pelajarannya itu ada tentang sustainability dan kita ada pelajaran ke Thailand di mana waktu itu ada salah satu konglomerat minuman, dia ada megang bir, minuman energi dan juga botol mineral, itu dia bikin banyak program seperti ini gitu kan. Jadi wah ini bagus banget nih kalau ada di Indonesia juga gitu kan. Lalu kita kerjasama juga sama pabrik yang nampung gitu. Jadi kita kumpulin dari masyarakat dan akhirnya warga semangat gitu. Akhirnya malah mereka khusus tuh ngumpulin botol-botol, ada juga yang ngumpulin kardus-kardus, ada yang sambil kerja, rumah mereka kan kebanyakan kecil sekali ya. Bayangin rumahnya udah kecil buat mereka tinggal, masih ditumpukin lagi sama sampah karena nunggu hari penukaran gitu ya. Gitu, jadi harapannya ini stimulus aja supaya warga tuh tahu bahwa ini tuh nanti bisa mereka lanjutkan sendiri karena ada nilai ekonomisnya. Sampah itu ternyata bisa jadi emas kalau tahu cara ngolahnya. Gitu. Dan saya lagi mikir gimana caranya kita bisa skalanya diperbesar. Siapa tahu ini bisa jadi solusi untuk dana operasional partai. There you go. Itu karena nilainya besar sebenarnya. Amazing. Dan kita kan udah bisa hilangkan middleman. Jadi kita punya pabrik yang mau nampung langsung, ya ongkos biayanya bisa atau imbal baliknya bisa lebih besar ketimbang kita pakai middleman. Gitu. Dan karena udah kenal dia mau jemputin kita punya sampah. So guys, kalau mau invest dalam satu project ini sampah emas. Gitu. Wah, ini luar biasa. Thank you banget nih untuk cerita yang sangat inspirasi dan sekaligus down to earth karena memang you journey bersama-sama di dalamnya ya. So mungkin terakhir ada mimpi terbesar nggak dari Grace Natali yang ingin disampaikan? Mimpi terbesar ya, kalau mimpi saya ada banyak, tapi kalau boleh hal yang masih sangat mendasar ya sebenarnya, tapi masih belum bisa dinikmati oleh orang-orang banyak adalah saya kepengen kita udah selesai urusan
perbedaan-perbedaan, terutama jangan ada lagi orang-orang yang memanfaatkan politik untuk kepentingan yang pragmatis. Termasuk banyak tuh sebenarnya peristiwa-peristiwa pelarangan ibadah itu sebenarnya ujung-ujungnya politis juga sih, gitu kan. Dan impian saya juga semoga politik kita ke depan bisa diisi dengan lebih banyak lagi anak-anak muda yang punya ide macam-macam. Kan kalau kita lihat orang-orang yang diwawancara oleh Bro Jimmy aja tuh keren-keren banget kan. Gimana kalau mereka semua itu rame-rame memasuki sektor publik. Jadi kebisaannya mereka itu, knowledge yang mereka udah punya, segala gagasan brilian yang mereka punya itu bisa ada kanalnya itu masuk ke sektor publik gitu. Supaya dampaknya bisa lebih luas gitu. Kalau itu bisa dikerjain bareng-bareng sih hasilnya pasti akan luar biasa. Hari ini kan karena memang kesannya serem gitu kan. Kesannya mahal, kesannya kotor. Tiap kali ada di TV beritanya ketangkap KPK melulu. Ya jelas tau orang-orang ini akhirnya takut gitu kan. Tapi kalau kita nggak kerja di dalam sistem, akhirnya yang bisa dilakukan cuman skala kecil terus gitu kan. Jadi kalau kita mau cepet, masif, ya memang harus masuk dalam sistem sih. Wow. Sukses senantiasa. Thank you so much for your time. Thank you juga. Teman-teman yang ingin terlibat di dalam kegerakan politik, just follow her step. Partai apapun Anda boleh pilih, tapi ini salah satu inspirasi untuk teman-teman khususnya Gen milenial dan Gen Z dan juga cewek-cewek untuk boleh menjadi bagian di dalam era politik sangat boleh Indonesia sekali. 2024 and beyond. So terima kasih Anda telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, nyalakan lonceng notifikasi Anda untuk program yang lebih asik lagi di dalam Satu Cerita untuk Indonesia.